yang positif jantan ya. Aku ambil kemarin itu 2. Kalau ini sudah tumbuh, trotolnya itu 3 biji, tapi malah apa ya, kayak seperti ada trauma ya, karena di bawahnya pakai bakul. Agak trauma dia. Padahal nih saya tahunya di videokan itu ya dia lolohan, memang dari loloh. Tapi masih terasa ya ada jinak-jinaknya sedikit. Nggak seperti yang sogon apa ya, yang biasa saya piara dari hijauan, nggak. Masih enak dia makan minum di depan saya. Kalau yang dari hijauan itu waduh, kelabaknya minta ampun. Tapi bisa juga karena agak stres ya, nggak tahu 1 atau 2 minggu lagi setelah dia tenang dan udah makan kroto. Kan belum nih, krotonya masih dihambur-hamburkan, belum ditelan. Ya sejinak-jinaknya sogon lah ya kan. Kalau sogon atau konin itu kan burungnya memang minim interaksi ya sama manusia, nggak seperti murai. Walaupun dia murni apa ya, murni fighter gitu. Kalaunya mudah hutan juga giras minta ampun, tapi kan dia makan jangkriknya biasanya dari tangan terus selama beberapa bulan sampai dia mapan. Kalau sogon gimana coba, kecuali dia lancar banget makan krotonya. Nah, nektarnya nggak boleh pakai protein atau pakai yang ngenyangin lah ya, seperti telur ya. Apalagi kroto yang diambil airnya dicampur di nektarnya, ya sepertinya nggak boleh gitu. Jadi pemberian krotonya nanti dilatih dari tangan aja kali ya. Tapi matok-matokin sih tuh sama kroto. Wih, dimakan ternyata guys. Wah, baru tahu saya dia udah makan kroto. Kalau nggak di video kan nggak tahu ya kan. Tuh kroto kedua dijatuhin. Berarti dia sukanya apa nih? Telurnya apa larvanya? Oh bukan. Atau tergantung moodnya dia maunya yang mana. Tapi anehnya ini dia berengnya masih ada, tapi banyak tapinya ya kan. Di lehernya itu sudah ada trotol 4 biji, 3, 4 lah. Saya nggak takut sih kalau dia semi jinak, nggak apa-apa sobat semi jinak. Toh saya juga pemain lapangan, nggak begitu apa ya, nggak begitu bisa lah melombakannya. Walaupun kepingin sesekali nanti, karena jujur aja saya sogon bener-bener suka. Saya masterinnya sejaluran guys, lagu-lagu yang terbaik saya punya lah. Makanya sayang ya kan, saya punya waktu paling ya 2 minggu lagi lah buat masterin dia. Kalau dia udah ngeriwik, wah udah nggak bisa lagi masuk. Ini juga belum tentu bisa nimpa isian dia yang sebelumnya. Katanya orangnya kan miaranya itu pleci ya, sama punglor kembang atau anis kembang. Tuh dia jadi ke master sama itulah waktu dia di loloh itu. Ya paling nggak masuk ciap-ciapnya pleci. Saya mau dia sejaluran seperti masteran yang terdengar tadi. Itulah menurut saya yang masteran-masteran yang cocok buat sogon bawakan panjang-panjang. Tuh ternyata berhasil ya saya mengkrotokan dia. Sebenarnya gini guys, dia ini kata pemiliknya itu disuap juga pakai kroto, tapi karena dia mandiri kan nggak disuapin lagi tuh. Ternyata nggak matok sama kroto. Di tempat saya nggak terpantau makan kroto juga, baru kali ini nih terpantau. Nektarnya kan saya nggak pakai telur lagi tuh nektar gula, air gula aja.
paling saya kasih vitamin buat dia cepat mutasi ke metalik. Ada sih 2 jenis vitaminnya. Kalau itu tuh tembakan cigun, bawakan pelatuk sampit. Tapi saya potong nada bawahnya 1/4. Ya saya sesuaikan lah sama nadanya si Shogun ini. Jadi nggak tentu juga guys. Saya nyetak walaupun saya ahlinya lah bikin file-file yang jernih, ngerti jalur-jalur tembakan burung, itu belum tentu burung saya itu mewah. Saya juga tahu waktu-waktu pemasteran yang tepat. Yang paling tepat ya dari sejak dia diloloh atau awal dia nangkring ya. Itu dia sekitar 1 bulan dari dia belajar nangkring, sudah selesai lah masa pemasteran yang paling kuat. Kalau sekarang ini sisa-sisanya sih, kalau sudah muncul trotol ini biasanya sudah ngulang lagu, ngeriwik, bahkan ada yang sudah ngeleper nembak guys. Makanya kalian yang semangat juga ya cetak karena burung mewah itu memang dari burungnya, bukan dari perawatnya. Bahkan ada Shogun saya itu yang dari trotol bawakan lovebird tuh ada, dirawatnya dari trotol. Kan nggak masuk logika lah kalau dari saya, karena beda dengan konin ya. Konin itu kalau mabung ya masuk lagi sian. Kalau Shogunnya itu aja, dia ngunci. Burung-burung sejaluran itu biasanya lagunya ngunci. Nggak ada pakem pakem pasti ya di burung ini. Walaupun tipenya nggak bisa di master lagi, kalau sudah dewasa ya ada aja gitu yang bisa, tergantung kualitas burungnya. Tapi yang penting kita sudah usahakan semampu kita dan sesuai referensi yang sudah kita kumpulkan dan yang kita tahu tentang karakter burung ini, kapan menyerapnya. Kalau untuk bikin dia ngeleper dan nembak, wah gampang banget, hafal banget udah saya karakternya Shogun ini. Jadi saya nggak penasaran lagi ke arah situ, lebih penasaran ke arah mencetak lagunya sesuai yang saya masterin. Nah, malah timbul masalah lagi, ternyata nggak jinak-jinak banget. Nggak tahu nanti ya kalau udah ini kan sudah lahap krotonya, cobalah dicabut-cabut nanti, terapi lapar, diajarin makan kroto dari tangan kita langsung. Tapi ya itu tadi, dia harus setengah kerodong full ya, 24 jam, nggak boleh dikeluarin dulu biar dia fokus sama masteran 1 bulan ini, karena cuman itu cara terakhir buat saya mendoktrin isian itu biar masuk ke lagunya dia. Karena pasti dia ini udah ke master ya sama suara lain di pemilik sebelumnya. Nah, untuk menghilangkan itu kalau bisa, itulah dilemanya ya, kalau bukan kita yang rawat dari lolohannya. Padahal ini sudah harusnya tahap ngilangin getapnya sama motor, getapnya sama benda-benda gitu. Jadi diablak di luar harusnya ini, biar dia mapan dan diletakin di bawah. Malah kembali ke proses pemasteran. Jadi nanti nih kemungkinan ya jadi semi aja sih, nggak jinak-jinak banget kalau saya tetap maksain buat masterin dia. Tapi tetep lah enakan Shogun materian ya daripada Shogun sekedar jinak tapi lagunya standar atau putus-putus. Nah segitu dulu guys, ini review kita untuk Shogun rawatan saya yang nomor 017 ya ini. Kalau yang di rumah itu yang 018 ringnya sama ring merah.